Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys sama Sylvia Proling guys. Hari ini guys aku akan membawakan cerita lagi tentang seputar TKW guys. Kali ini aku mempunyai cerita guys. Aku akan membawakan suatu cerita tentang TKW yang ditinggal suaminya. Gimana kisah ceritanya? Ikuti terus, tonton sampai full dan jangan di skip agar tidak salah paham. Aku sekarang libur, jadi ceritanya ada di luar, di outdoor guys. Oke guys, aku mau membawakan suatu cerita tentang TKW yang ditinggal sama suaminya karena tidak nurut. Intinya dia itu suaminya menyuruh istrinya untuk pulang gitulah. Cece ini kerja di Hong Kong sudah lama guys, sudah 18 tahun. Dia 18 tahun ini berpindah-pindah. Tapi yang terakhir ini dia mendapatkan majikan yang super bagus. Ini sudah hampir 6 tahun, katanya mau dikasih bonus. Kan kalau 6 tahun kalau di Hong Kong kebanyakan majikan tuh ngasih bonus gitulah. Nah, Mbak ini kerja di majikan yang terakhir ini sudah hampir 6 tahun, mau renew kontrak. Dia mau dikasih bonus katanya majikannya. Kerjanya Mbak ini enak guys, yang terakhir ini yang hampir 6 tahun ini kerjanya hanya jaga anjing. Tapi anjing itu memang kayak emas lah. Anjing kalau di Hong Kong itu diperlakukan seperti apa? Kayak seperti anaknya tuan gitu loh. Kayak emas lah. Karena kan anjing kan dimanapun kalau memang dirawat itu kan memang mahal guys perawatannya. Lah dia jaga anjing satu dan cuci mobil. Di rumahnya ada tuan dan nyonya. Lalu kalau pagi sama siang tuh tidak, maksudnya seharian tuh tidak pernah tidak makan di rumah, tapi tetap belanja, maksudnya untuk makan sendiri. Tuan dan nyonya itu kalau sarapan katanya ya sarapan dibawa makanannya itu dimakan sambil di mobil katanya. Jadi hanya roti dikasih telur ya dimakan begitu sambil jalan katanya seperti itu. Kalau siang nggak makan di rumah karena memang kerja. Terus kalau malam makan di luar, selalu makan di luar, tapi terkadang kalau acara apa gitu makan di rumah, tapi kalau hari-harinya tuh makan di luar. Tapi majikan ini menyuruh selalu belanja karena inginnya di kulkas itu selalu ada, karena tuan dan nyonya itu kalau pulang kerja kadang tiba-tiba masak di rumah, tapi tidak tiap malam. Mbak ini enak kerja di majikan ini sudah apa ya, menemukan kenyamanan lah, punya kamar sendiri, setiap hari tidak ada rumah, tidak ada orangnya, tuan dan nyonya kerja. Terus tugasnya pagi cuci mobil ngelap sudah katanya. Terus tuan dan nyonyanya berangkat kerja, Mbak ini ikut keluar juga sama anjingnya, bawa main, bawa kencing gitulah guys, pokoknya seperti itulah. Terus habis belanja pulang di rumah hanya bersih-bersih, anjingnya sudah di rumah itu bersih-bersih, lalu makan sendiri. Pokoknya jam 1 itu sudah selesai semua dan tidak mempersiapkan untuk makan malam apa tidak. Tidak ada jadwal untuk mempersiapkan makan malam.
pokoknya tuan nyonyanya pingin masak ya ambil sendiri, di persiapkan sendiri lah, bukan pembantunya. Kalau memang majikan itu datangnya terlalu malam, misalkan di atas jam 9, misalkan tuan dan nyonya tuh ingin makan sendiri, sedangkan bahan-bahan masih ada di kulkas, itu dikeluarkan sendiri tanpa membangunkan si mbak ini. Berarti kan bagus kan, maksudnya majikannya sangat pengertian sekali lah, sangat baik mungkin ya. Dan makan tuh nggak perhitungan gitu, memang nggak ada kerjaan lah, mungkin rezekinya mbak ini seperti itu jobnya gitu. Nah ini kan katanya mau renew kontrak itu, tapi kan mbak ini punya anak kan, ya terus di rumahnya itu yang ngerawat itu suaminya, dan mbak ini mungkin masih belum punya rumah, atau mungkin masa depan itu biar nggak bingung atau bagaimana, jadi dia masih ingin kerja di Hong Kong dan ingin ingin punya persiapan lah, tabungan yang sekiranya gimana nanti kalau anakku sudah kuliah aku gak kebingungan, mungkin seperti itu. Akhirnya dia ditanyain sama majikannya, kalau ditawarin kamu kerja lagi ya di sini. Nah si mbak ini memang iya nyonya, saya mau kerja lagi. Akhirnya ya nanti aku kasih bonus gitu kan sama majikannya. Seneng lah namanya mbak ini. Cuman mbak ini kan memang memikirkan masa depannya, toh anak masih kecil, masih muda lah. Tapi sama suaminya tidak diizinkan guys, karena sudah terlalu lama di luar negeri, sudah 18 tahun. Kata suaminya itu gini, jangan renew kontrak lagi, pulang saja. Di Indonesia makan apa adanya. Maksudnya kita seadanya saja di Indonesia. Walaupun tabungan masih belum ada, kita di Indonesia cari bersama, intinya seperti itulah. Maksudnya intinya suaminya itu tidak menghendaki si mbak ini renew kontrak lagi. Tapi mbaknya ini tidak mau untuk melepaskan majikan ini, tidak mau keluar dari majikan ini, tidak mau untuk suruh pulang lah intinya. Mungkin suaminya ini marah atau bagaimana, jadi suami ini bilang kayak ngancem lah, kalau kamu tidak mau pulang ya aku akan kita pisah gitu, kita pisah. Mbak ini lama mikirnya, aku kalau tetap dengan majikan ini aku ditinggal suami, tapi kalau aku mengutamakan suami nanti apa aku di Indonesia, mungkin seperti itu kan. Kita kan harus berpikir kan, harus lebih panjang lagi, karena demi masa depan anak itu. Karena nanti kalau di Indonesia kebingungan, kita itu nggak ada yang bantu gitu loh. Setanggung jawabnya suami kalau sudah di Indonesia, ya itu suami sendirian yang ngasih uang nantinya gitu loh. Mungkin mbak ini takut kurang mungkin takut nggak terpenuhi anaknya nanti kuliah atau bagaimana. Jadi mbak ini bertekad untuk meneruskan di majikannya. Jadi dia ya ditinggal, resikonya ya ditinggal suaminya gitu guys. Sekarang akhirnya dia memang mengorbankan suaminya, dia tetap renew kontrak, nambah kontrak karena demi anak itu. Dia sudah akhirnya dia ditinggal suaminya. Mungkin nggak tahu ya, pikiran orang kan berbeda.
mungkin dia memutuskan mungkin demi anak atau bagaimana, akhirnya dia ikhlas ditinggalkan suaminya. Kasihan kan, ya jadi ditinggal suaminya. Sekarang dia akhirnya berpisah. Karena apa ya? Karena gara-gara gak pulang itu mungkin komunikasinya kurang atau bagaimana, suaminya itu tidak mau menerima keadaan dan suaminya pun tidak memenuhi kebutuhannya, mungkin seperti itu. Akhirnya ya dia jadi ditinggal sama suaminya. Sekarang sudah berpisah dan dia dan Mbak ini sudah renew kontrak di majikan, akhirnya memutuskan untuk renew kontrak ya karena demi tabungan itu tadi, demi anak itu tadi gitu. Ya ini apa ya? Semuanya itu harus dipertimbangkan, dipikirkan dulu dan harus tahu resikonya apa. Memang kalau mengambil langkah apapun itu pasti ada resikonya ya, tergantung resikonya itu bisa enggak untuk apa ya, mengatasi resiko itu, akhirnya bisa apa enggak tergantung diri kita sendiri, karena kan yang tahu diri kita itu hanya diri sendiri gitu. Jadi minta saran ke siapapun, yang memutuskan, yang menentukan ya diri sendiri, karena resikonya bukan orang lain yang menanggung, diri sendiri yang menanggung gitu. Ya ini dijadikan pelajaran. Pelajarannya begini, jika mau memutuskan sesuatu itu harus benar-benar difikirkan, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Pilih jalan yang terbaik dan pikirkan resiko apa yang dihadapi gitu guys ya. Jadi jangan kucak-kucuk, jangan kesusu kalau menentukan sesuatu itu, karena semua yang ditentukan sekarang itu adalah untuk masa depan gitu ya. Nanti apa resikonya nanti gitu, bisa sanggup ke aku untuk mengatasi resiko ini, gitulah intinya ya. Oke guys, cukup sampai di sini dulu cerita dari aku tentang TKW ditinggal suaminya. Aku doakan semoga Mbak ini tetap sabar, apa yang dicita-citakan untuk anak itu bisa tercapai, bisa mengkuliahkan anak tanpa suami ya. Itu langkah yang diambil sendiri, berarti harus bisa mengatasi resikonya, harus bisa menerima resikonya, dan jalan satu-satunya harus sabar, ikhlas. Semoga kehidupanmu menjadi lebih baik. Amin. Oke, cukup sampai di sini dulu cerita aku, dan semoga cerita ini bermanfaat. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.